Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, kelas 12H, bagaimana kabarnya? 11H, bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Sebelum pelajaran Buloka, pelajaran apa? Seni budaya, ya kan? Berarti kalau dari seni budaya sudah berolahraga ya, berarti masih masuk di jam keempat, kalian masih semangat. Nah, kita lanjutkan materi di pelajaran geografi. Ya, di hari Selasa kemarin kita sudah belajar mengenai letak strategis Indonesia di poros maritim dunia. Ya, masih ingat ada berapa letak yang kita pelajari kemarin? Ada tiga. Apa saja? Yang pertama adalah letak secara astronomis. Kemudian yang kedua adalah letak secara geografis. Kemudian yang ketiga ya secara geologis. Nah, setelah kita mengetahui ya letak Indonesia secara astronomis, kemudian geografis dan geologis, kita masuk kepada subbab berikutnya mengenai sumber daya alam Indonesia. Ya. Kenapa kita mempelajari tentang sumber daya alam yang berada di Indonesia? Ya, karena dari letak itu tadi kita akan mengetahui seberapa besarnya kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ya. Fungsinya untuk apa? Biar kalian lebih cinta terhadap Indonesia. Kalian lebih menghargai terhadap Indonesia, memiliki jiwa rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, hubungannya kaitannya apa? Kok tahu-tahu dari kita mempelajari tentang letak geografis itu kemudian masuk di sumber daya alam. Ya. Tadi ada berapa? Coba dilihat lagi. Jadi letak Indonesia yang pertama adalah letak astronomis ya. Ini berdasarkan atas apa? Lintang dan garis bujur. Ya. Dari garis lintang ini akan menghasilkan apa? Iklim. Ya. Iklim ini nanti akan berpengaruh pada salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa itu sumber daya alam di Indonesia? Yaitu tentang kehutanan. Ya. Kehutanan. Ya. Jadi hutan Indonesia. Ya. Karena iklimnya kita itu iklimnya tropis, maka hutan kita merupakan salah satu hutan yang paling ya beraneka ragam flora dan faunanya. Ya, diartikan sebagai sumber daya alam yang melimpah. Ya. Ini kita kaitkan dulu. Kemudian yang kedua letak apa? Letak geografis. Indonesia berada pada posisi apa? Posisi silang. Di antara apa? Di antara dua benua dan dua samudra. Dari ini kita akan mendapatkan persebaran sumber daya alam. Untuk samudra itu adalah kelautan. Nah ini ya, kita mempelajari tentang sebaran kemudian pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Kira-kira apa? Apa yang kalian ketahui mengenai sumber daya alam kira-kira apa? Salah satu, coba angkat tangannya. Ayo lo, ya. Yang kencang suaranya yang keras. Bagian dari lingkungan fisik yang memiliki banyak manfaat. Lingkungan fisiknya itu apa kira-kira? Lingkungan fisik ataupun lingkungan alam, berarti sumber daya alam itu tersebarnya di mana? Ya, alam kita berarti di mana?
di bumi kita, ya. Jadi apapun yang bisa dimanfaatkan, ya, yang berada di bumi ini disebut sebagai sumber daya alam, ya. Kita lihat ini ya pengertiannya. Nah, jadi sumber daya alam itu adalah semua potensi alam, baik itu berupa benda mati, ya, maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Disebut sebagai sumber daya alam, ya. Jadi kira-kira contohnya apa kalau benda mati? Apa Le? Batuan, pinter, satu. Apa lagi? Apa? Contohnya apa? Ada yang bisa bantu? Ada emas, ya kan? Apalagi perak, batu bara, pinter, pasir, ya. Dipakai untuk apa kira-kira pasir? Membangun rumah, ya. Kalau makhluk hidup, sumber daya alam tetapi adalah berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada berapa sih? Ada 2 atau 3? Yang bilang 3 angkat tangan. Yang bilang 3, makhluk hidup itu ada 3, angkat tangannya. Nah, yang bilang kalau makhluk hidup itu ada 2, angkat tangan. Loh, ya, kemana yang 2? Kalau yang bilang 3 makhluk hidup itu apa saja? 1, manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan, ya. Tetapi kemarin pada saat kita belajar, ada beda nggak antara hewan, tumbuhan dengan manusia? Bedanya di mana? Kalau manusia memiliki apa? Memiliki akal, pinter, ya. Jadi nanti fokusnya sumber daya alam yang makhluk hidup itu berasal dari tumbuhan dan hewan, gitu ya. Kemudian potensi persebaran sumber daya alam. Nah ini ya, kita bagi sumber daya alam itu ada kehutanan, kemudian pertambangan, kelautan dan pariwisata. Ya, ini menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Ya, ini adalah kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati. Tadi apa hayati? Makhluk hidup atau hidup, ya, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah, itu yang dimaksud dengan hutan. Ya, contoh hutan apa saja? Hutan hujan tropis. Ini hubungannya dengan ini tadi, letak Indonesia secara astronomis. Ini ya, kita iklimnya tropis, maka kita memiliki hujan tropis. Persebaran di mana? Ada di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian ada hutan musim. Ya, hutan musim ini hanya satu jenis pohon saja. Jadi kalau seandainya jati, semuanya jati. Ya, kemudian kalau hutannya adalah pinus, pinus semuanya. Ada yang pernah ke Bedengan? Yang di daerah Ponjokusumo? Pernah ya. Pohon yang ditanam di sana apa? Pinus. Ya, satu jenis semua. Jangan nanti, Bu, nanti kalau agak ke bawah itu ada sedaer, Bu, gitu ya. Ya enggak? Ada enggak? Tapi semuanya itu adalah hutan pinus. Disebut sebagai hutan, ya, hutan musim, ya. Persebarannya ini tadi di Pulau Jawa, kemudian di Nusa Tenggara, ya. Kemudian ada hutan hujan pegunungan, ya, maka berada di mana? Di daerah yang ada pegunungannya. Ya, di mana saja persebarannya kemarin ya. Di Sumatera kemarin ada apa? Yang kemarin hari Selasa yang memanjang dari utara sampai dengan selatan, pegunungan Bukit Barisan. Berarti di situ pasti akan ada hutan pegunungan. Ya, Timah.
Timah buat apa? Peluru, pinter. Terus apa lagi? Timah buat apa? Solder ya. Nah ini memang buat anak cowok-cowok itu tahu. Intan. Ini bukan nama temenmu loh ya. Intan. Buat perhiasan, ya kan? Untuk perhiasan. Ini mangan bukan mangan untuk makan ya. Jadi ini adalah salah satu mineral baja juga. Ya dipakai bahwa kalau seandainya kita mau membuat mesin itu nggak bisa hanya pakai besi baja saja. Kalau pakai besi dan baja maka dia akan terlalu berat. Maka nanti ada kandungan mineral tambahan untuk memperingan dari mesin-mesin ya pabrik ataupun kendaraan. Nanti ada permasalahan sumber daya alam ya. Oke. Kita main-main dulu ya. Sekarang punya kuota semua nggak? Ada ya. Kalau nggak ada kuotanya pakai tetheringan Ibu Loka boleh ya. Kita belajar kuisis dulu deh ya. Nah itu nggak apa-apa, tenang aja, nggak harus benar semuanya. Ini cuma main-main aja. Ya katanya kuisis sekarang namanya ganti, Y-ground. Ya masih ada 6, jangan takut. Ya. Selesaikan aja. Mana Lan? Oh iya, berarti saya harus memberikan hadiah ya. Kemudian yang 2 Ashraf, oke, terima kasih Ashraf. Kemudian Anissa, ya, berarti saya janji itu ya. Oke. Nanti kita lihat ternyata sumber daya alam kita itu terancam ya, jadi terancam sekali seperti itu. Kemudian sekarang kita bagi kelompok, ya, kelompoknya kita bagi. Nanti karena ini banyak yang nggak masuk, ada 6 orang, kita jadikan 5 kelompok saja. Satu kelompok terdiri atas 6 orang ya. Jadi dihitung aja 1 sampai 6, 1 sampai 6, nanti 1 ketemu dengan 1, 2 ketemu dengan 2, kemudian 5 ketemu 5. 1 sampai 5 aja. Oke ya. Dimulai dari yang cowok apa yang cewek? Oh, yang cowok jadi nih. Ya, mulai. 1, ha? Ya, berarti yang 1 ketemu dengan 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 5 ketemu 5. Udah. Berarti yang 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Ya, hanya di sini saja yang ada 2 kelompok. Udah. Sekarang ke kelompoknya masing-masing di bawah bukunya. Ya. Oke ya.
Tugasnya adalah, dengarkan semuanya, bisa duduk di kursinya masing-masing. Di sini ada 6 permasalahan mengenai sumber daya alam kita. Nanti di situ kalian baca, ya, narasinya dibaca, kemudian ada 3 soal, kemudian selesaikan soalnya, permasalahannya diselesaikan, ya, secara berkelompok, diskusi kelompok, baru nanti kita presentasi, gitu ya. Oke ya, kita lihat dulu biar adil, ya. Mulai dari kelompok 5 kalau gitu ya. Kelompok 5 nanti dapatnya apa gitu ya. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 mengenai apa? Mengoptimalkan potensi pariwisata Malang Raya. Oke ya. Oke. Kemudian kelompok 4. Ya, dilema pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Ya. Kemudian kelompok 3. Waktunya seperti ini. Ambil 1 soal saja dari 3 itu, ya. Nanti kalau yang ini yang 2 jadi PR ya. Ambil dari 3 soal itu 1 soal yang kalian anggap mudah, kemudian nanti kita presentasikan, ya. Presentasinya biar cantik, kamu tulis ya. Setiap kelas bisa buat Canva, tulis di Canva, nanti ditampilkan di situ ya. 1 soal saja. Soalnya, kemudian jawabannya apa? Salah 1 aja. Nanti kalau sudah selesai, Canva-nya dimasukkan di grup kelas, diunggah di grup kelas. Tentang apa? Ya, kan ada 3 soal, jawab aja yang pertama. Yang pertama tentang apa? Oh, yang kedua tentang boleh, ya. Nah, ada yang menulis, kemudian ada yang langsung masukkan ke Canva, terus sama nama kelompoknya. Ya, apa sudah diambil soal nomor berapa? Soal nomor 1. Nyari jawabannya, yang bisa bikin Canva langsung bikin Canva. Nah itu jangan lupa ditulis nama kelompok. Nah, ada yang langsung ditulis di Canva-nya, jangan lupa ditulis apa? Nama kelompoknya. 1 aja, satu soal. Jawabannya ini, ya, jawabannya ini. Ya, soalnya, jawabannya ditulis ini, ancaman dan tantangan konservasi laut di pesisir selatan Jawa. Ya. Terserah ya untuk presentasi kalian. Dibuat PPT, saya kasih yang itu ya, yang wordnya ya. Jadi nanti tulis judulnya, judul masalahnya, kemudian ceritanya, deskripsinya, kemudian soalnya ditulis, kemudian jawabannya. Kalau yang deskripsinya itu kan tinggal copy paste kan ya. Saya ambilkan yang word aja, yang bisa di itu. Yang mau tampil terlebih dahulu dari kelompok 4 ya. Oke, yang bisa kembali lagi ke posisi duduk semula ataupun menghadap ke depan, kita dengarkan presentasi dari temannya.
Boleh nanti bertanya satu pertanyaan, boleh. Lady, betulkan dulu. Ya, konfliknya dulu Kak mau ceritakan. Sudah? Sekarang kalian fokus ke depan semuanya, menghadap ke depan. Dengarkan temannya yang presentasi, kemudian jika ada pertanyaan boleh ajukan pertanyaan, ya. Sudah? Ya, silakan dari itu kalau ada operatornya boleh itu. Yang jadi operatornya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enggak kencang.
Apakah ada yang ditanyakan dari yang disampaikan oleh temannya dari kelompok 4 mengenai dilema antara konservasi alam di Raja Ampat dengan penambangan nikel yang terjadi akhir-akhir ini? Ada? Tidak ada? Jelas semuanya? Kalau tidak ada, maka diberikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, terima kasih, bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi kita lihat dari kelompok 4, ya. Ternyata kita punya satu kondisi yang dilema antara kita mau menghadapi yang namanya modernisasi ya, bahwa yang namanya modern kemudian maju berkembang itu adalah sebuah keniscayaan, harus seperti itu. Maka kalau sekarang ada namanya energi alternatif yang dulu kita pergi kemudian menggunakan kendaraan, menggunakan bahan bakar fosil, sekarang dialihfungsikan, kemudian marak adanya mobil listrik, motor listrik. Ternyata di sisi lain itu membutuhkan barang tambang nikel, dan kebetulan di Raja Ampat itu terdapat tambang nikel. Ya, akan tetapi adanya pertambangan itu juga akan dapat merusak ekosistem ataupun merusak cagar alam ya yang ada di Kepulauan Raja Ampat. Nah, kita sebagai manusia, sebagai kalian generasi muda, mana yang harus kita prioritaskan? Mana yang terlebih dahulu harus kita utamakan? Pelestarian lingkungan kah atau kita akan mengejar modernisasi? Itu ya yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini di pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kemudian pembelajaran ini tidak akan bisa hanya didapatkan dari ilmu geografi saja. Seperti tadi kamu belajar tentang konservasi alam, itu hubungannya dengan pelajaran biologi. Kemudian hukum-hukum yang mengatur di dalam konservasi itu juga akan dipelajari pada pembelajaran PKN ataupun pembelajaran yang lainnya. Nanti untuk 4 kelompok yang lain tetap tugasnya itu dikumpulkan, PPT-nya ataupun kanvanya dikumpulkan di grup kelas ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari mempelajari tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibawa aja, nanti kita bahas.